Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya lanjutan dari turnamen PON Papua 2021 pada nomor catur cepat perorangan putri 2021 ya. Di sini WCM Theodora Waluko berhasil memenangkan permainan menghadapi WGM Iren Karisma Sukandar pada nomor catur cepat perorangan putri pada babak ke-8. Sebelum ini WCM Theodora skornya berimbang dengan WGM Iren Karisma Sukandar di mana di PON ini juga ya, di mana pada nomor catur kilat babak ke-8 WCM Theodora berhasil menang atas WGM Iren, tetapi di babak playoff dibalas WGM Iren yang menang atas WCM Theodora Waluku. Kali ini kembali lagi berhasil membalas ya dari WCM Theodora dengan memenangkan pertandingan melawan WGM Iren. Bagaimana permainannya? Ini dia ya. Di sini WCM Theodora memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh WGM Iren. Kuda F3 dan kuda C6. Dan di sini WCM Theodora lebih memilih langkah pembukaan Rui Lopez dengan gajah menuju B5. Seperti balasan pada umumnya atau yang sesuai textbook, di sini WGM Iren menjawab dengan pion A6 memberikan ancaman terhadap gajah putih, gajah mundur ke petak A4, dan kuda E7 melindungi kuda hitam ya, atau dalam posisi sama-sama saling melindungi kuda yang ada di petak E7 dan kuda yang ada di petak C6. Rokade pendek oleh putih dan pion G6 persiapan Vincenzo gajah. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat yang diterima oleh WGM Iren. Pion pukul pion di petak D4 dan kuda pukul pion di D4. Pion maju 2 langkah dengan tempo ancaman terhadap gajah putih oleh WGM Iren dan gajah mundur ke petak B3. Gajah G7 dan gajah E3. Rokade pendek oleh Iren dan pion F4 langsung agresif ya dari WCM Theodora untuk merusak pertahanan set raja dari WGM Iren. Gajah B7 dan di sini langsung pion F5 mempercepat untuk merusak pertahanan set raja dari WGM Iren. Gajah ke E5 dan pion F pukul G6, lalu pion H pukul G6. Dan kuda pukul kuda di petak C6, lalu kuda pukul kuda di petak C6. Dan mulai momen inilah WCM Theodora banyak melakukan langkah-langkah atau manuver-manuver yang sangat luar biasa yang membuat WGM Iren berada di dalam kesulitan. Untuk itu, admin Tarigan Catur akan mengubah tampilan layar ini menjadi bisa dianalisa atau bisa dipencet-pencet ya papannya ya. Yang terpenting di sini WCM Theodora menggunakan catur buah putih dan WGM Iren menggunakan catur buah hitam. Diingat ya teman-teman. Oke. Nah, karena langkah kuda pukul kuda ini, maka seperti yang dibilang analisa Lices ya, ini adalah langkah yang kurang tepat. Maka disinilah WCM Theodora mulai menghukumnya dengan menteri ke G4. Ini adalah manuver yang sangat berbahaya. Karena jika pukul pion ini pun hitam tidak bisa memakannya dengan pion karena di sini pionnya sedang tersandera oleh gajah putih. Dan di sini untuk mempertahankan pertahanannya dengan lebih baik, WGM Iren memutuskan untuk memundurkan gajah ke petak G7. Dan di sini dijawab jelas ya dengan menteri pukul pion di G6 tanpa pion hitam ini bisa memakannya. Kuda ke E5 mengancam menteri dan menteri mundur ke G3.
akan terdapat banyak kombinasi karena pertahanan sep raja dari WGM Iren sangat-sangat rapuh. Gajah pukul pion di E4 dan gajah H6. Ada ancaman skakmat di petak G7 oleh menteri dan gajah putih, sehingga satu-satunya langkah penyelamatan yang bisa dilakukan adalah dengan kuda menutup ke G6. Sementara waktu, pertahanan dari WGM Iren aman tapi hanya sementara. Kuda D2 mengancam gajah, dan di sini gajah putih dari WCM Theodora gratis ya. Dan di sini langsung saja oleh WGM Iren gajah pukul gajah, namun kuda pukul gajah juga. Dan di sini karena kuda pukul gajah, maka kuda hitam yang ada di petak G6 ini menjadi rawan untuk dimakan oleh menteri putih, sehingga harus ada bantuan raja pindah ke petak G7. Tapi jelas pertahanan sep raja dari WGM Iren sudah hancur ya. Hanya tinggal tunggu waktu untuk diporak-porandakan oleh WCM Theodora. Benteng F6, ini langkah yang penting untuk membatasi agar pion hitam ini tidak maju. Karena kalau pion hitam ini sudah maju, maka permainannya bisa menjadi agak rumit dan bisa aja WGM Iren comeback ya. Oleh karena itu wajib ditahan. Dan percuma saja WGM Iren melakukan langkah pion D5 karena ini jelas tidak akan dipindahkan kudanya oleh WCM Theodora. Karena WCM Theodora pintar dalam memanfaatkan situasi dengan benteng ke F1, menumpuk benteng. Sehingga kalau pion pukul kuda ini akan hancur bagi WGM Iren ya. Kalau ini yang dilakukan, maka benteng pukul pion skak, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng skak, raja pindah, misalkan raja pindah ke sini, menteri pukul kuda. Di sini langkah penyelamatan satu-satunya adalah menteri ke petak G8. Jelas menteri pukul gajah, menteri menutup, dan menteri pukul menteri skakmat ya. Oleh karena itu ini tidak bisa dilakukan. Maka setelah benteng ke F1, maka yang dilakukan oleh WCM Theodora atau maksudnya WGM Iren adalah dengan menteri ke D7, memberikan bala bantuan atau bala perlindungan terhadap pion hitam yang ada di petak F7. Kuda C5 mengancam menteri, benar-benar langkah-langkah yang luar biasa ya oleh WCM Theodora. Menteri ke E7, dan coba para pecinta catur tebak langkah apa yang dapat dilakukan oleh WCM Theodora untuk menang perwira atas WGM Iren. Jelas dengan kuda ke petak E6, skak, benteng. Apabila pion yang pukul kuda, maka akan sangat berbahaya. Menteri pukul kuda skak, raja pindah ke sini, menteri pukul gajah skak, raja pindah ke sini, benteng skak, menteri hanya bisa menutup, dan menteri pukul menteri skakmat. Benar-benar luar biasa ya permainan dari WCM Theodora. Sehingga di sini jelas tidak bisa pion yang pukul kuda, dan analisa komputer menyebutkan bahwa seharusnya menteri yang pukul kuda. Tetapi WGM Iren masih terus bersikukuh dengan memindahkan rajanya ke petak H7 karena menganggap menteri masih penting ya. Kuda pukul benteng skak dan benteng pukul kuda. Apalagi langkah-langkah kombinasi yang akan dilakukan oleh WCM Theodora dengan raja ke H1 ternyata lebih ingin untuk memindahkan raja putih di posisi yang sama sekali tidak diancam. Karena jika menteri nanti skak ke petak C5, maka mungkin ada alternatif serangan yang bisa dilakukan oleh WGM Iren. Jadi ini membuat WGM Iren sama sekali tidak bisa menyerang. Menteri pindah ke D7 dan pion C3 ingin menempatkan gajah putih nantinya ke petak C2 yang sangat agresif nantinya untuk menyerang ke pertahanan sep raja dari hitam. Gajah G7 mengancam benteng dan benteng mundur satu langkah ke F5. Pion C6 dan gajah C2 menempatkan gajah putih di petak diagonal yang sama dengan raja hitam, yaitu petak diagonal B1 hingga H7.
Sehingga jelas di sini raja hitam harus kabur ya ke petak G8 dan pion H4 benar-benar dihabis-habisin oleh WCM Theodora. Sangat luar biasa ya dalam memainkan permainan ini. Dan menteri E6 setelah WCM Theodora melakukan langkah pion H5, di sini WGM Iren tidak menyelamatkan kudanya dan memilih langkah pion D4 dan tepat di posisi seperti ini WGM Iren Karisma Sukandar langsung menyerah. Dan coba di sini mungkin ya para pecinta catur melihat kok di sini kudanya tidak dilindungi. Kita coba ya, misalkan kudanya dipindahkan ke petak E7 yang mungkin mengancam benteng putih. Namun ini sudah terlambat ya. Karena di sini WCM Theodora bisa melakukan langkah benteng ke F6. Gajah tidak bisa pukul benteng. Oleh karena itu menteri harus pindah. Mungkin menteri pindah ke petak E2 untuk mengancam gajah. Namun itu percuma karena ada langkah pion menuju H6. Ancaman skakmat sudah tidak bisa dicegah lagi ya. Apa yang bisa dilakukan sudah tidak ada. Paling cuma menteri ke petak G4, itu pun hanya akan memberikan menteri gratis. Jadi memang sudah tidak ada obat ya di sini untuk WGM Iren di posisi seperti ini. Oleh karena itu memutuskan untuk menyerah. Oke, ini adalah permainan yang sangat bagus dari WCM Theodora. Namun demikian, pada nomor catur cepat kali ini, WCM Theodora tampaknya akan susah untuk kembali merebut medali ya. Karena dia sebelumnya sudah menderita 2 kekalahan dan saat ini hanya menempati peringkat keempat. Masih ada 1 pertandingan lagi, tapi itu pertandingan berat lawan WM Chelsea Monica Sihte. Tetapi jika melawan WM Chelsea Monica Sihte nanti WCM Theodora menang, maka itu bisa membantu untuk mendapatkan medali perak atau medali perunggu, karena medali emas tampaknya sudah sangat sulit untuk dikejar ya. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.